Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil tempat. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebagai insan yang beragama, kita sepatutnya berdoa sebelum memulai kegiatan. Jadi ini bersedia untuk memimpin doa. Silakan. Nah, teman-teman sebelum memulai kegiatan kita berdoa Terima kasih kepada siswa yang sudah memimpin doa. Dan selanjutnya untuk menunjukkan rasa nasionalis kita pada bangsa dan negara, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Mohon maaf Bapak tunjukkan lagunya itu adalah Hari Kemerdekaan ya. Sebentar Bapak putarkan musik dulu supaya Bapak menambah hikmat kita ya. Aku sudah kematian. Ingat bahwa kematian dibantunya. Kalian
4 unit masing-masing. Sebelum kita memulai kegiatan ya, selanjutnya Bapak ingin memeriksa dua hadirat kalian ya. Ada teman-teman kalian nggak yang nggak hadir hari ini? Nggak ada? Nah, dia harus hadir semua ya. Oke. Selanjutnya apa namanya, pembelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas masalah apa namanya fungsi dan manfaat dari surat surat. Kemudian lagi sebelum pengajian sebelumnya juga tentang pengertian surat dinas ya. Kemudian juga ada jenis-jenisnya, contohnya ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, apa ada yang masih ingat ya fungsi dan manfaat surat dinas ya? Iya, surat dinas digunakan untuk kepentingan resmi dan otentik. Oke. Seperti kemarin sudah Bapak katakan, ada lewat yang akan Bapak kan? Oke, diterima. Kemudian selanjutnya bagian yang membedakan antara surat dinas dengan surat pribadi ada nggak kira-kira? Saya ada ingat nggak? Apa yang membedakannya? Ini membuat namanya ciri khasnya itu seperti apa? Ada apa? Ada ingat? Ada nggak? Ya, silakan. Ya, salah satunya adalah ada lampiran dan nomor surat. Oke. Nah, jawabannya benar juga saat Bapak kasih reward ya. Selanjutnya, selain lampiran dan nomor, ada nggak lagi yang lain? Bagi cepat paling atas loh. Ada ya? Ya ada loh. Logo, oke. Ya oke. Nah itu cukup ya. Nah jadi selain logo itu membuat apa namanya lambang ya, lambang yang biasanya merupakan identitas dari nama lembaga atau instansi kan. Dan di situ juga ada alamat juga, oke ya. Nah selanjutnya untuk memperdalam materi, silakan nanti kalian simak ya video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan terkait materi kita hari ini ya. Perhatikan. Hari ini kita akan membahas tentang menulis surat dinas. Kemarin kita sudah tahu apa itu surat dinas, ciri-cirinya, kemudian lagi apa namanya bentuk seperti apa ya kan. Nah, nanti di sini kita akan menulis bagaimana menghasilkan sebuah tulisan atau apa namanya bentuk real dari sebuah surat dinas. Pertama surat dinas, kemudian selanjutnya ini kompetensi dasar dalam pengelolaan unsur-unsur kekuasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah itu yang pertama kemarin ya. Kemudian selanjutnya hari ini kita menulis surat dinas pribadi dan surat pribadi dan surat dinas untuk menyampaikan resmi dengan memperhatikan struktur kebangsaan dan isi. Selanjutnya langsung untuk pembelajaran yang kita hari ini fokuskan untuk apa namanya menulis surat dinas ya. Untuk surat dinas saja itu yang pertama peserta didik mampu merancang struktur surat dinas dalam rapat dengan benar. Nah, jadi kalian mampu merancang surat dinas itu dengan apa namanya benar ya. Kemudian kedua peserta didik mampu menulis isi surat dinas dalam rapat dengan baik. Nah jadi kalian nanti apa namanya diharapkan bisa menulis surat dinas itu dengan memperhatikan struktur apa namanya surat dengan baik ya. Selanjutnya yang ketiga peserta didik mampu memimpin surat dinas dengan dengan tepat.
Nah, jadi kalian nanti juga diharapkan bisa memimpin ya surat dinas itu nanti kalau ada kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, ya kan, kesalahan apa namanya praktek di bagian kata yang harus diganti atau ada yang ditambah atau yang dikurang, nah itu nanti diharapkan juga bisa melakukan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya surat dinas itu adalah surat resmi yang dikeluarkan dari sebuah instansi atau lembaga. Nah itu intinya di situ ya. Nah, itu hanya boleh ditulis oleh instansi pada instansi atau individu, yaitu intinya daripada surat dinas. Selanjutnya kita ambil yang paling penting saja ya. Nah, surat dinas itu berisi tentang keperluan kedinasan. Nah, di sini itu keperluan di dinas ya yang bersifat resmi. Yang namanya resmi ini formal, artinya tidak bisa di apa namanya struktur itu tidak bisa ditulis dengan sembarangan ya. Selanjutnya, nah ini untuk strukturnya, nah ini yang akan poin penting kita hari ini adalah menentukan itu bagaimana membuat surat ya, kemudian lagi nomornya, tanggal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat. Nah, kemudian salah paragraf penutup, nama instansi, ya, atau penandatanganan yang dari terkait, dan terakhir itu tanda tangan, ya. Nanti bisa juga itu ada apa namanya dimuatkan lampiran, tapi ini biasanya itu yang sifatnya lebih tinggi ya. Artinya kalau kita untuk izin sekolah, biasanya cukup sampai penandatanganan dan nama dan penandatanganan saja, ya. Nah, jadi surat dinas ini berkaitannya dengan topik kedinasan. Nah, misalnya ini ada undangan rapat, ya, kemudian lagi ada permohonan maaf, ya, dari perusahaan, alamat pekerjaan, dan lain banyak ya. Bahasa dalam surat dinas ya itu salah satu contohnya itu ada dengan hormat, kemudian assalamualaikum, itu bisa diawali seperti itu ya. Kemudian kita ada samaan berupa hormat bapak ibu saudara saudara tetangga. Juga ada bahasanya juga membuat bahasa yang baku atau formal ya. Selanjutnya, nah dari kiri ya, dari kiri dinas itu tadi adalah bersifat formal, ragam bahasanya juga adalah melalui bahasa baku, artinya bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah disempurnakan oleh IIED ya. Nah ini terakhir langkah-langkah dalam menulis dinas. Dalam namanya adalah dengan mengajukan kepala surat, kemudian yang nomor, kemudian lagi lampiran ya. Kalau tidak ada itu biasanya bisa dengan tanda datar ya. Dalam buku pertanyaannya alamat tujuan, salam pembuka, kemudian ada kalimat penutup atau salam penutup, dan terakhir dengan namanya di penandatanganan ya. Nah ini contohnya, ketika ada contoh sistematika penulisan surat di surat dinas. Nah itu kan di depan itu ada pertama itu adalah logo ya kan, kemudian di samping sebelah atas itu adalah tanggalan, kemudian
lihat lagi ke samping kanan kiri itu ada apa namanya nomor, kemudian lagi lampiran ya. Selanjutnya itu ada tujuan, salah membuka isi, kemudian alamat pengunjung terakhir di penandatanganan. Ya, itu adalah urutan formatnya ya. Nanti contohnya kalau mungkin ke dalam kecil ya, kita lihat. Jadi supaya gambaran contohnya bagaimana menyusun surat dinas ya. Ya jelas ya. Nah ini untuk dalam suatu kemarin nantinya di apa namanya di pembahasan kita berdua. Materi pelajaran yang adalah bagaimana masyarakat memberi aku surat, baik surat pribadi maupun surat dinas sama. Yang pertama menentukan hidup. Yang kedua adalah susun kata. Yang ketiga mengenai kata dan ingat, menulis surat pribadi maupun surat dinas harus memperhatikan unsur dan kaitan bahasanya ya. Sebelumnya, mari kita ingatkan bagian dari surat resmi atau surat. Bagian yang pertama adalah kepala surat. Bagian yang kedua adalah tanggal surat. Bagian yang ketiga adalah nomor surat. Bagian yang keempat adalah lampiran surat. Bagian yang kelima adalah hal atau perihal surat. Bagian yang keenam adalah alamat tujuan. Bagian yang ketujuh adalah saldo. Bagian yang kedelapan adalah isi surat. Bagian yang ke-9 adalah saldo. Bagian yang adalah nama jabatan dan itu merupakan bagian-bagian dari surat. Selanjutnya, kita bahas beberapa bagian-bagian surat. Hari kita muncul lagi, baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Sama tanpa kita 2 kali lebih cepat. The new Mitsubishi Expander. Yang pertama adalah kepala surat. Berikut ini adalah contoh dari kepala surat. Di sebelah kiri, tertulis badan dan di atasnya terdapat gambar. Ini kita sebut dengan logo instansi. Jadi bagian atas, badan pengawas obat dan makanan itu merupakan nama instansi. Lalu di bawahnya ada jalan percetakan negara Indonesia itu merupakan alamat instansi dan berkolomnya adalah dan nomor telepon personal website dari instansi. Kemudian bagian yang kedua adalah tanggal surat. Kira-kira manakah penulisan tanggal surat pada surat dinas yang tepat? Apakah A. Banyumas, 5 April 2021, B. Banyumas, 5 April 2021 titik, C. 5 April 2021, atau B. 5 April 2021 titik. Jawaban C. Penulisan tanggal surat dalam surat dinas tidak
sebuah surat. Bagian berikutnya adalah nomor lampiran dan hal surat. Nomor lampiran dalam hal surat ini tertera di sebelah kiri. Untuk nomor sejajar dengan tanggal pembuatan surat yang lainnya ada di sebelah kanan. Nomor surat berisi penomoran khas dari sebuah instansi. Jadi setiap instansi memiliki aturan yang berbeda. Bagian yang berikutnya adalah lampiran. Lampiran tertulis di bawah nomor surat. Lampiran berisi jumlah informasi yang mengikuti surat utama, dapat berupa lembar ataupun banner. Di bawah lampiran ada lagi yang disebut nakal atau lihat. Bagian ini berisi kutipan maksud isi surat, biasanya berupa kata atau kata yang bersifat nominal atau benda. Contohnya, dapat kita lihat 3 contoh tersebut. Yang pertama adalah nomor. Nomor dari ketiga contoh surat tersebut berbeda-beda. Setiap penomoran ini harus dimiliki oleh instansi terkait, baik itu PMI, MT, maupun SMP. Kemudian bagian yang berikutnya adalah lampiran. Di situ ada 3 contoh. Yang pertama adalah menyebutkan jumlah lembarnya, 1 lembar. Di situ kita tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan huruf. Kemudian contoh yang kedua diberi tanda titik jika tidak ada lampirannya. Kemudian di contoh yang terakhir ada lampiran sebanyak 1 bedel. Bedanya lembar dan bedel adalah lembar hanya berupa lembaran. Tapi kalau bedel itu ukuran dan lembaran buku atau kumpulan dokumen. Kemudian bagian yang berikutnya adalah hal komunikasi. Ketiga hal itu merupakan kata atau bahasa yang menggunakan benda. Yang pertama undangan itu merupakan kata benda. Kemudian yang kedua adalah pemberitahuan itu juga merupakan kata benda. Dan yang ketiga adalah permohonan izin itu merupakan rasa benda. Kita sebut kata karena di situ lagi basic kata. Kemudian bagian yang keempat adalah alamat tujuan surat. Manakah penulisan alamat surat yang tepat? Apakah kalian sudah tahu? Apakah A ataukah B? Jawaban yang paling tepat adalah B. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Banten. Perbedaan opsi A dan B itu dapat dengan lengkap. Jika kita mau menggunakan kata lengkap, maka dilanjutkan dengan nomor orang. Akan tetapi jika kita menggunakan jabatan, maka tidak perlu ditulis namanya Bapak atau itu tidak bisa dijalankan. Bagian yang kelima adalah salam pembuka. Umumnya dalam surat dinas, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat. Bagian berikutnya adalah isi surat. Isi surat dari surat dinas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf pembuka, kemudian paragraf isi dan paragraf tutup. Kemudian berikutnya adalah salam. Kemudian kalau hormat saya digunakan untuk mewakili perorangan dan sebagai kepala saja, keuangan saja. Bagian yang berikutnya adalah jabatan, tanda tangan, dan nama terang. Antara A dan B dapat kita perhatikan kira-kira manakah penulisan
jabatan, tanda tangan, dan nama terang yang paling tepat? Jawabannya adalah B. Kepala SFPN 5 Purwokerto, tanda tangan, nama terang, dan perbedaan dengan opsi A. Di opsi A terdapat tulisan kepala sekolah SMP. Sekolah dan SMP itu ada pengulangan di kata sekolah. SMP sudah mewakili kata sekolah. Dan kami poin Awalnya ada dua. itu secara pembahasan kepala sekolah, sekolah dengan pertama Sekolah itu ya. itu tidak efektif. Jadi yang lebih tepat adalah opsi B. Bagian yang terakhir adalah tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Tembusan ini sifatnya tidak wajib, jadi boleh ada dan boleh tidak ada. Contohnya, tembusan titik 2, kemudian di bawahnya siapa yang berhak menerima surat selain alamat tujuan surat yang sudah tersangkut, atau Kapolres. Jika ada dua pihak, maka ditulis menggunakan angka 1, 2, 3. Kan ada dua lebih Yumi serum vitamin C sama efek dan mencerahkan SPF 35 lebih dari matahari. Hipnomil kental manis, nikmat beringin nempel di hati. Lalu, bagaimana dengan kaidah bahasan surat dinas? Bahasa dalam surat dinas harus bagus dan formal. Coba, siapa yang tahu apakah A atau B menggunakan kata baku? Apakah jadwal atau jadwal? Jawabannya adalah A, betul sekali, jadwal. Kemudian contoh yang berikutnya, opsi A, B, dan C biasanya ada di dalam surat dinas bukan pemberian waktu. Manakah yang tepat diberi surat dinas? Jawabannya adalah C dan A. Opsi B merupakan opsi yang salah karena penulisan S dari string D merupakan contoh yang tidak baku dalam penulisan tentang waktu. Contoh berikutnya ada di 3 opsi berikut ini. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Atas perhatian Bapak kami menyampaikan terima kasih. Atas perhatian Anda kami menyampaikan terima kasih. Dari 3 opsi ini, manakah yang paling bagus bermanfaat? Jawabannya adalah B. Atas perhatian Bapak kami menyampaikan opsi A terdapat kata gantinya. Kayaknya di sini tidak boleh digunakan karena tidak jelas untuk siapa. Kemudian untuk opsi C menggunakan kata ada ini kurang sopan jika dalam surat surat. Itu tadi materi tentang menulis surat dinas. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku semua? Ini yang gratis ya. Ya, setengah jam.
Kami lanjut ke mana? Ya, kalau lanjut ke bang yang saja. Oh, di kursi. Jalan, mati ya dulu. Jalan. Mati lah. Mati lah. Iya.